Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Tante Besti di sini. Jangan lupa dibantu dibagi, di share ya videonya ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Yuk, kita ketemu lagi dengan live streamingnya ya, Digital Entrepreneur by Tante Besti. Ya, jangan lupa buat teman-teman, ini acara akan kami istiqomahkan dan nanti update terus setiap hari. Ikutin ya. Jangan lupa di subscribe, ketik loncengnya. Saya mau dapat pertanyaan-pertanyaan nih dari Comfort Zone ya. Yuk kita langsung aja. Silakan Mbak Esi. Baik Bu, yang pertama, apa sih tantangan terberat dan bagaimana cara mengatasinya pada saat Ibu menjadi CEO? Oke. Ini agak-agak sedikit menjerumus ke CEO ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang konsep daripada CEO ya. Why CEO Koperumnas dan bagaimana dan tantangannya. Kalau tantangan yang sekarang saya hadapin sih Mbak Esi ya, saat ini yang paling terberat adalah saya harus mengatur semua karyawan ya, plus minus ada 100 orang yang itu ada di luar daerah dan juga ada di sini. Tantangan saya terbesar adalah membuat mereka mau mendengar saya, karena mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan juga dengan background yang berbeda. Maka tantangan saya terbesar adalah membuat mereka satu komando mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Dirut. Nah, jadi saya nggak bisa sama perlakuannya nih, jadi harus berbeda antara si A sama si B. Sikap saya pun nggak bisa sama. Nah, itu yang membuat saya harus terus belajar setiap hari. Begitu Mbak Esi. Bagaimana cara Ibu mengatasi dari latar belakang masing-masing karyawan kan berbeda nih. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau saya prinsipnya gini, saya harus bisa down to earth ya. Karena kalau kita mau membimbing orang atau menjadi pemimpin ya, Pak Dirut tuh selalu bilang sama saya, mungkin kata-kata ini agak susah ya, kamu tuh harus jadi pawang Ragunan. Bukan berarti semua pegawai saya binatang, bukan. Tapi pawang Ragunan itu dia harus menyesuaikan ketika dia masuk ke kandang singa, ya dia harus siapin juga makanannya daging. Ketika kamu masuk ke kandang kelinci, ya kamu juga harus siapin makanannya wortel. Jadi setiap orang itu punya karakter yang berbeda dan aku harus menyesuaikan diri untuk bisa menjadi masuk dalam konsep mereka gitu. Jadi aku nggak bisa sama antara si A sama si B, pasti sikap saya akan berbeda juga. Nah, itu adalah tantangan seorang CEO, bagaimana saya bisa menggerakkan mereka tanpa membuat mereka tersinggung gitu. Karena ada orang yang dia nunggu aja, kamu misalnya harus A, ya udah dia nunggu aja, dia akan lakukan A. Tapi ada orang yang bilang saya mau B, dia otomatis akan mencari, oke, cara cari B gimana. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda dan punya kelas, dan saya harus bisa masuk ke dalam dunia mereka. Nah, itu sebagai seorang pemimpin tantangan saya tidak boleh kaku. Karena kalau saya kaku, akhirnya mereka tinggalin saya. Nah, banyak sekali seorang CEO yang dia sulit menggerakkan bawahannya karena mungkin dia tidak belajar memahami karakter daripada yang dipimpin. Nah, jadi seorang pemimpin itu kalau Pak Dirut bilang jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga gitu lah. Jadi itu yang saya lakukan dalam membimbing Koperumnas gitu. Seperti itu Mbak Aisy. Oke, baik, terima kasih Bu. Dan saya penasaran nih Bu, untuk siapa sih Bu sosok atau idola Ibu yang sampai saat ini Ibu tuh semangat banget? Aduh, kalau idola sebetulnya kalau untuk di Indonesia ya, itu saya ngefans banget sama Bung Karno ya. Cara kepemimpinan beliau tuh luar biasa. Terus saat ini ya kalau mau ngomongin guru ya, saya jujur aja guru saya ya Pak Dirut saya, karena memang dulu saya muridnya beliau pada saat beliau mengajar menjadi seorang developer. Jadi saya memang ketemu beliau tuh dulunya Mbak Isi waktu saya ikut training developer ya. Beliau ngajar, yang saya penasaran tuh beliau selalu bilang gini, bahwa tidak ada bisnis atau bisnis yang paling untungnya besar saat ini kecuali properti gitu. Karena Anda mau bisnis apapun di luar sana pasti ada masa-masa tunggunya. Tapi kalau properti atau perumahan, setiap orang pasti butuh rumah. Nah, akhirnya saya berpikir, masa iya sih bisnis perumahan tuh untungnya paling gede gitu kan. Jadi dari situ akhirnya saya terus terang selama 3 tahun ini ya,
Kalau kata bapak, saya disuruh bawa tasnya bapak. Jadi kemana-mana saya bawa tas, saya cuma ngeliatin Pak Dirut, oh cara dia mimpin rapat begini, oh cara beliau nego dengan pemilik tanah begini, oh cara beliau mengatur bawahan begini. Jadi sebetulnya kalau untuk idola ya kepemimpinan, saya memang berguru pada kepemimpinannya Bung Karno ya. Tapi kalau untuk di developer ya saat ini ya patokan saya ya Pak Dirut karena buat saya beliau adalah guru yang mentor saya. Tapi kalau dalam e-commerce marketing ya saya memang banyak belajar. Sebelumnya saya memang 7 tahun di bidang e-commerce marketing. Jadi saya sebetulnya mendapatkan 2 keuntungan di Koperumnas. Saya juga belajar bagaimana menjadi seorang developer lewat Pak Dirut dengan pengalamannya 25 tahun. Nah, yang kedua juga saya bisa mengembangkan e-commerce marketing saya yang sudah saya geluti selama hampir 7 tahun, dan alhamdulillah ya saya belajar dan terus belajar dari agen cabang dan dirlok saya yang memang memberikan saya satu pengalaman membimbing mereka itu tidaklah mudah gitu. Seperti itu Mbak Isi. Baik Bu, Ibu kan udah lama banget nih ya Bu berpengalaman sebagai CEO dan udah tau lah ya ceritanya gimana, dan apa sih Bu suka duka Ibu pada saat menjadi CEO? Aduh, kalau kita bicara suka duka ya kalau sukanya, saya ngomongin sukanya aja deh ya. Kalau duka kayaknya takut nanti pada baper kalau sukanya sebetulnya senang dengan menjadi CEO Koperumnas. Satu ya, yang salah satu piala terbesar saya adalah ketika saya bisa STK STK kepada tukang parkir, tukang ojek, ataupun mereka yang memang tidak mungkin punya rumah gitu, terus mereka bisa punya rumah. Itu yang bikin saya sampai hari ini saya sangat bahagia ketika saya bisa mewujudkan impian saudara saya yang tidak mungkin punya rumah, mereka bisa punya rumah, dan mereka bisa melihat kebesaran Allah ketika kita tinggalkan riba, maka Allah akan mampukan. Disitulah yang kebahagiaan saya nggak bisa diukur sama uang manapun, ataupun mau diukur pakai mata uang mana juga nggak ada. Makanya saya sampai hari ini kalau untuk deritanya nggak usah diceritain deritanya saya ya dihianatin udah, diambil pegawai saya udah, bahkan saya juga ngalamin bagaimana saya difitnah, bagaimana saya dilaporkan kemana, ke polisi kemana. Tapi ya saya melihat dari Pak Dirut sih ya, Pak Dirut tuh orangnya kuat banget gitu loh. Jadi saya malu kalau saya untuk cengeng, saya malu kalau saya ngeluh. Bahkan Pak Dirut tuh nggak ngebolehin saya sakit, bayangin kalau sakit malah saya diomelin, ngapain sakit katanya, sakit itu keputusan. Jadi akhirnya kayak kalau sakit sama beliau tuh jadi sehat gitu. Jadi kayaknya untuk dukanya nggak ada saya lebih senang, banyak senangnya ya. Senangnya bisa jalan-jalan saya jadi tahu seluruh Indonesia. Saya nggak tahu tuh yang namanya peta geografi. Tadinya misalnya kayak di Kalimantan ya, aku tuh nggak tahu itu misalnya di Kalimantan contoh Berau di mana, aku nggak tahu. Tapi dengan di Koperumnas aku jadi tahu Anambas, aku jadi tahu lokasi-lokasi Indonesia yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Nah itu yang aku rasain banyakan sukanya Mbak. Cara Ibu menyikapi, Ibu tuh bisa sabar banget. Oh iya, sebetulnya aslinya aku orangnya nggak sabar, tapi karena aku punya guru, punya mentor, orang yang selalu bimbing aku ketika aku dapat tantangan, dapat hambatan, rintangan. Terus yang kedua juga banyak banget orang yang mengecewakan aku, menyakiti aku, bahkan aku sampai ditikung gitu ya. Bapak selalu bilang jangan pernah tergantung sama orang lain. Siapapun orang yang di dekat kita adalah takdir dari Allah. Jadi apa yang buruk bagi saya hari ini belum tentu buruk juga bagi Allah. Jadi itu yang bikin saya akhirnya everyday saya kuat. Jadi ketika ada orang yang pergi atau karyawan yang pergi ya saya biasa aja gitu loh. Karena buat saya ya sudahlah gitu loh. Berarti dia bukan jodoh saya, bukan yang terbaik untuk Koperumnas. Itu yang selalu saya taruh di dalam pikiran saya, sehingga kalaupun ada orang yang mengkhianati saya ataupun pergi dalam kehidupan saya, ya saya belajar ikhlas, belajar sabar gitu Mbak. Oke, baik Bu, dari pengalaman yang udah Ibu lalui, masalah yang banyak banget, dan apa sih Bu keputusan terberat yang pernah Ibu ambil? Keputusan terberat, ini aku juga mesti share sama teman-teman ya. Jujur waktu saya pertama kali di Koperumnas gitu ya, saya tuh terus terang sangat
sangat nggak bisa memilih antara pekerjaan saya sebelumnya dengan yang sekarang ketika saya menjadi seorang manajer waktu itu. Kenapa? Karena saya waktu di jaringan, saya kan sempat punya e-commerce marketing di bidang jaringan. Itu saya 7 tahun menggeluti bidang yang sama, dan itu berat untuk saya meninggalkan. Kebetulan saya juga punya guru orang Singapura yang memang beliau baik banget mengubah hidup saya pada saat itu. Jadi mungkin keputusan terberat ketika saya mulai berpikir apa sih yang kamu cari gitu. Kalau kamu cari uang, ya kamu selamanya hanya dapat uang gitu. Tapi ketika aku berpikir aku mencari ridha Allah, maka saya mulai merubah prioritas gitu. Prioritas saya sekarang bukan lagi uang, bukan lagi jabatan, tapi saya mencari ridha Allah gitu. Nah, ketika saya mencari ridha Allah tuh ternyata jabatan, uang, harta itu semua ngikutin. Nah, jadi saya mulai merubah mindset dulu. Karena ketika saya merubah mindset saya mencari ridha Allah, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itu yang terjadi Mbak Esi.